Oke, baiklah aku akan menjelaskan soal pertemuan kesimpulan dari materinya Pak Karel, yaitu pertama yang dibahas ini adalah pengujian penarikan kesimpulan. Jadi seperti kita ketahui, sebuah penarikan kesimpulan dikatakan valid jika kesimpulan yang ditarik atau yang dihasilkan dikandung oleh premis atau sumber penarikan kesimpulan. Artinya jika kesimpulan dimunculkan ditarik ternyata kesimpulan tersebut tidak dalam premis, maka penelitian tersebut tidak valid. Contohnya sebenarnya bisa dilihat contohnya itu kayak untuk derivasi ya. Untuk derivasi sini kan eh, kita bisa dilihat dari sini. Kita udah dapat kita udah dapat premis awal kayak gini, seharusnya kita bisa ngambil kesimpulan R, karena dari awal kita udah dapat premis P ya. Ada punya premis sumber lah. Kita tidak mungkin dapat dimunculkan karena memang tidak ada dalam sumber ya. Iya benar. Atau juga dibilang kalau misalkan kita narik kesimpulan, kalau misalkan valid itu kalau misalkan penarikan kesimpulan pakai hukum penarikan kesimpulan. Di hukum penarikan kesimpulan itu ngomong kalau misalkan sumber yang benar harus dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Dan kata lain, jika sumber diterima, maka kesimpulan diterima. Berarti misalkan kalau misalkan dapat sumber itu harus yang benar. Bagaimana cara meneliti penarikan kesimpulan adalah valid. Kalau pakai hukum penarikan kesimpulan, eh, ada berbagai cara. Jika tabel kebenaran di baris setiap premis yang bernilai true dan kesimpulan juga true, maka penarikan kesimpulan tersebut adalah valid. Jika tabel kebenaran baris setiap premis yang bernilai true dan kesimpulan juga true, maka penarikan kesimpulan adalah valid. Jadi untuk setiap baris di tabel kebenaran itu kalau misalkan true true true, maka kesimpulannya juga harus true. Jangan di antara mereka ada yang false. Terus kerepusan didapat derivasi dari sumber, maka kesimpulan adalah valid. Jika kesimpulan dapat diderivasi dari sumber, contohnya kayak tadi lah, maka penarikan kesimpulan adalah valid. Terus jika premis 1N, premis 1N, premis 1N, premis N, kesimpulan sebuah tautologi, maka penarikan kesimpulan adalah valid. Tautologi adalah proposisi yang selalu bernilai true. Tautologi adalah proposisi yang selalu bernilai true. Itu harus diperhatikan. Jika dibuat tabel kebenaran, maka semua baris akan bernilai true. Berarti untuk tahu kalau dapat premis premis N1 itu per 1, terus kesimpulan adalah sebuah tautol. Jika premis ada, maka kesimpulannya sebuah tautologi. Iya, intinya kalau misalkan dapat tautologi itu dia proposisi yang bernilai true. Kalau dapat tautologinya benar, berarti itu kesimpulannya valid. Kalau misalkan untuk kalau misalkan kita dapat premis 1N, premis 1N, premis 1N, premis N di-N-kan dengan negasi dari kesimpulan, dapat kontradiksi, maka kesimpulan adalah valid. Kontradiksi adalah proposisi yang selalu bernilai false. Jika dibuat tabel kebenaran, maka semua baris akan bernilai false. Jadi kalau misalkan tautologinya semua baris bernilai true, kontradiksi sebaliknya. Terus pakai tabel semantik, kalau misalkan semuanya tutup, maka penarikan kesimpulannya valid. Contohnya pada tabel. Nah, kita masuk ke tabel kebenarannya guys ya. Untuk problem pertama, kita bisa lihat apakah valid jika premis P, terus P implikasi Q, terus P implikasi Q, P P implikasi Q implikasi R, ditarik kesimpulan R, jawabnya valid karena baris-baris premis T bernilai true didapat kesimpulan true.
Kita lihat untuk yang pertama ini ya. Jika tabel kebenaran baris-baris premis bernilai true dan kesimpulan juga true, maka kesimpulan adalah valid. Berarti kalau untuk kita dapat setiap premis ini, kalau misalkan premis P-nya awalnya barisnya true, terus untuk PNQ-nya bernilai true, terus premis Q-nya true, maka kesimpulannya juga harus true. Ini untuk baris premis awal ya. Harus yang diperhatikan lah yang paling pertama di atas ini. Terus untuk problem kedua, apakah valid jika premis negasi Q, terus dapat P implikasi Q, terus P or R, terus implikasi Q implikasi P and R, ditarik kesimpulan R. Jawabnya tidak valid karena ada baris premis yang bernilai true, didapat kesimpulan bernilai false. Jadi kita bisa lihat sini kan, walaupun dia premis 1 negasi Q-nya true, terus PN Q-nya bernilai true, premis 3 bernilai true, kalau kita dapat kesimpulannya false, berarti dia tidak valid. Berarti bisa dibilang kalau misalkan jika premis ketiga ini bernilai true, kalau misalkan dia kesimpulannya false, ya tetap berarti kesimpulannya tidak valid. Perhatikan untuk yang dicermati hanya semua baris bernilai true. Cermati kepada baris yang perhatikan yang cermati hanya baris yang semua premis bernilai true. Cermati apakah ada baris yang semua premis bernilai true, sedangkan kesimpulan pada baris bernilai F. Kalau misalkan semuanya true, terus kesimpulannya F, maka kesimpulannya tersebut tidak valid. Berarti penarikan valid atau tidak validnya harus dilihat dari kesimpulannya. Didominasi oleh vision dari kesimpulan atau didominasi oleh kesimpulan. Oke. Terus apakah valid jika premis-premis negasi Q, P implikasi Q, P or R, terus implikasi Q implikasi P and R, ditarik kesimpulan R. Dijawab, akan diteliti apa mungkin terjadi semua premis bernilai true, tapi kesimpulan R bernilai false. Ternyata mungkin terjadi, yaitu saat P, Q, R semuanya bernilai false. Saat P, Q, R bernilai false, maka kalau misalkan dia Q-nya false, maka kebalikan dari Q kan negasi Q, berarti kebalikan dari negasi Q, kebalikan dari Q itu seharusnya true dong. Berarti di sini negasi Q adalah true. Terus PNQ bernilai true. Kan di sini kan kalau misalkan P-nya bernilai false, berarti dia negasi P kan. Negasi P. Kalau di negasi P kan dia berarti jadi negasi P or negasi P or Q. Bisa juga atau kita rubah ke implikasi menjadi P implikasi Q. Terus P or R implikasi Q implikasi PNR bernilai true. Terus dapat R kesimpulan. Dapat R menjadi false sebagai kesimpulan. Dengan demikian penarikan kesimpulan tersebut tidak valid. Memberikan contoh yang salah untuk membantah disebut dengan counter example. Ya. Akan dilihat kamu ngerjain semua premis bernilai true tapi kesimpulan R bernilai false. Gila sih yang nomor ini boleh juga problem 3. Agak sedikit bingung juga sih aku. Masuk di problem 4. Sebenarnya sama aja sih untuk problem 4 ini. Tapi dia
diteliti doang. Apakah valid jika premis P implikasi P terus P implikasi Q terus P implikasi Q implikasi R dapat ditarik kesimpulan R. Terus setelah itu kita jawab, akan diteliti apakah mungkin terjadi semua terus bernilai true tapi kesimpulan R bernilai false. Oke, kita kalau teliti iya. Apakah mungkin terjadi P-nya bernilai true, PQ-nya bernilai true, PQR-nya bernilai true, dan R-nya bernilai false. Oke. Kita bisa lihat di sini. Karena P-nya bernilai true dan R-nya bernilai false, dan supaya implikasi Q bernilai true, berarti kalau misalkan kita harus dapat dua ini nilai true, maka Q harus bernilai true. Karena P bernilai true, R bernilai false, dan Q bernilai true, maka tidak mungkin P implikasi Q implikasi R bernilai true. Karena P bernilai true, R bernilai false, dan Q bernilai true. Maka seharusnya untuk ini dapat ditarik kesimpulan berarti ini false. Dan demikian tidak mungkin terjadi semua premis ini bernilai true, tetapi kesimpulan R bernilai false, sehingga pendidikan ini adalah valid. Ya, kalau masukin derivasi, sebenarnya derivasi ini juga dijelaskan ya. Kalau misalkan ini valid, kalau misalkan ini valid, kalau ditarik kesimpulan R valid karena dia diderivasi dari bisa diderivasi dari nilai-nilai ini. Kita bongkar pertama, yang P premis pertama, PQ premis kedua, PQR premis ketiga. Q didapatkan dari premis pertama dan premis kedua menggunakan modus ponens. Jika P, maka Q. Karena P-nya udah ada, maka Q-nya ini bernilai, kesimpulannya kita bisa ngambil kesimpulan Q. Maka Q kita ambil. Terus kita sederhanakan lagi ini. Jika P, maka premis ini terpenuhi. Karena dari awal P udah premis yang bernilai true, maka premis ini terpenuhi. Kita ambil jadi QNR. Terus yang terakhir kita ambil kesimpulan R. Cara kesimpulan R kita dapat dari hasil yang kita ambil dari tadi itu. Jika Q maka R. Karena Q-nya udah karena kesimpulan kita bernilai true, kita udah dapat tadi, maka R kita bisa ambil kesimpulannya. Contohnya kayak gitu. Untuk derivasi seharusnya kampus. Ya, derivasi seharusnya sudah diajarin. Oke, masuk lagi ke tautologi. Apakah valid jika premis-premis P, PNQ, terus PNQR dapat ditarik kesimpulan R? Jawab valid. Karena kalau misalkan kita lihat di sini PNP implikasi Q di-N-kan dengan P implikasi Q implikasi R adalah tautologi. Dan kata lain, P implikasi Q dengan kata lain ini yang di sini adalah bernilai true. Tautologi bisa dilihat pakai Sabel Genanti. Iya, truth table generator. Wah, udah pakai truth table generator juga. Ya, kita bisa lihat tautologi juga pakai equivalen. Contohnya di sini, kita dapat suatu premis ini, suatu ekspresi logika ini.
Di sini kita lihat-lihat dulu. Kalau misalkan dia punya implikasi, kita harus merubah implikasi ini menjadi bentuk normal. Contohnya kayak di sini. Di sini kan dia negasi R dirubah tuh. Contohnya kayak gini. Kalau misalkan kita dapat A implikasi B itu sama kalau bentuk normalnya dia dirubah menjadi negasi A negasi dalam kurung A N negasi B. Ini untuk nilai lain ya, seharusnya untuk nilai aslinya itu negasi A or B. Tapi di sini Pak Karel buat dia menjadi kebalikannya gitu. Negasi A or B kalau misalkan kita dalam kurung, kalau kita misalkan buat dia dalam kurung berarti or di dalam kurung kan berarti jadi N. Terus B dia kalau di dalam kurung kan, kalau karena di dalam kurung kan jadi N, seharusnya dia jadi negasi B. Sama aja sih ini kalau misalkan kita buka kurung berarti ini jadi negasi B N apa negasi A or negasi B. Negasi B itu kan kita bisa baca sebagai B kan. Ini tapi bentuk lain dari itulah. Terus dirubah juga yang ini, yang mana ya? Oh benar, yang ini dirubah juga pakai hukum ekuivalensi sini dari implikasi menjadi bentuk normal. Ini juga masih sama kasusnya. Yang implikasi ini dirubah. Semuanya dirubah lah. Untuk setiap implikasi itu dirubah jadi bentuk normal. Kayak gini bentuk normalnya. Terus kita masukkan lagi. Kita sederhanakan lagi. Kalau misalkan dapat dua premis, kita bisa, kalau ada dua premis yang bisa kita satukan ya, satukan. Contoh kalau misalkan kita dapat AN negasi ANB, kita bisa ngambil untuk A sama negasi A ini kita bisa tarik kesimpulan. Kita bisa ngambil ini. Kalau misalkan dia dibuka kurung kan berarti jadi negasi A or B. Negasi A or negasi B. Ya benar-benar. Terus setelah itu kita masuk terakhir, kita sederhanakan lagi ya. Di sini kan untuk pertama sini kan dia dari n negasi R di n kan negasi R disederhanakan menjadi negasi R saja. Terus yang terakhir adalah C. Yang nilai ini dibuka kurung karena masih ada negasi di luarnya. Makanya di sini jadi negasi P or Q. Iya, benar-benar. Jadi masalah pertama kalau misalkan pakai penyederhanaan itu dia lihat dulu implikasinya, dia dirubah dulu semua implikasinya. Terus kedua, kalau misalkan dapat nilai yang sama kayak gini, kita gabungin aja. Tapi lihat dulu ada di dalam kurung, lihat dulu yang perlu diperhatikan buka kurungnya ini, buka tutup kurung ini. Kalau misalkan kita ingin melakukan penggabungan kayak gini. Terus yang terakhir kalau misalkan kita dapat nilai negasi di luar tutup kurung, di luar buka tutup kurung, maka kita harus masukkan nilai negasi itu. Selanjutnya ini dipisah ya, jadi N, nilai ini dipisah.
jadi nulis variabel berbeda. Jadi Pn negasi P diorkan dengan P or negasi Q. Ini sebenarnya bisa dilihat dari hukum ekuivalensi. Terus untuk Pn negasi P kan tidak bisa dinarik kesimpulan kan, berarti seharusnya dia bernilai false. Karena dia satu premis dua kesimpulan. Dia tidak bisa ditarik kesimpulan dari situ, berarti dia bernilai false di sini. Terus yang kedua, ini bisa dilihat dari hukum ekuivalensi ya. Kalian bisa cari internet hukum ekuivalensi itu kalau untuk Pak Karya. Tapi kalau kalian bisa minta dari punyanya materi boros. Tapi nggak tahu ya, kalian udah dapat hukum ekuivalensi kalau atau enggak. Aku belum lihat materi itu. Terus lanjut di sini untuk misalkan kita dapat A or P, kita misalkan false or P, kita bisa nulis nilainya jadi P saja. Makanya di sini diseranakan jadi PNQ dari sini. Terus kan di sini kalau misalkan kita dapat dua negasi, kalau kita misalkan dapat dua ekspresi. Nah, di sini kalau misalkan kita dapat dua ekspresi yang berbeda, contohnya ini kan di sini kan. P n negasi P itu bernilai false karena kita nggak bisa narik kesimpulan dari dua kesimpulan di satu premis. Di sini juga berlaku juga di sini. Yang di sini yang di mark ini. Di sini kan PNQ di-n-kan dengan negasi PNQ itu kita bisa menarik kesimpulan dari situ kan. Makanya di sini bernilai false. Dirubah jadi nilai false. Di-n-kan dengan R. False di-n-kan dengan R. Kalau misalkan kita buka kurung, berarti jadi negasi false or negasi false or negasi R. Negasi R itu kan dia berarti jadi R. Kalau misalkan dia dimasukkan jadi negasi false or R, maka dia seharusnya bernilai false. Untuk negasi false kan dia untuk kalau misalkan dia false-nya berdiri sendiri, berarti false ini kan bernilai true. Maksudnya false ini memang false gitu. Tapi kalau negasi false kan kita bisa dibilang berarti bukan false. Berarti kalau bukan false ya true. Kita masuk ke kontradiksi. Mari kita lihat untuk problem. Apakah valid jika premis-premis P implikasi Q, P implikasi Q implikasi R dapat ditarik? Ya, bisa ditarik karena setiap ini. Karena N negasi P implikasi R, implikasi Q, implikasi negasi R adalah kontradiksi. Dengan kata lain ini bernilai false untuk kesimpulan. Ketika dia buat kesimpulan R, kita bisa dilihat pakai truth table generator aja. Nampak mudah cuk kalau dapat truth table generator kayak ini. Tapi nggak tahu deh kalau misalkan kalau kalian bisa digunakan dalam UAS seru sih itu. Nah, untuk ekuivalensinya kayak gini. Sama aja ya sih. Sama aja kayak tadi. Kalian harus melihat dulu implikasi, pengubahan implikasi ke bentuk normal. Terus kalau misalkan dapat dapat negasi di luar tutup kurung. Kalau misalkan ada kemungkinan bisa disatukan ya satukan. Terus ini juga kalau misalkan ini masih ada negasi di luar kurung. Terus kalau misalkan dapat kondisi seperti ini, satu premis di-n-kan dengan premis yang bernilai 2, maka kita harus memecahnya menjadi premis lain. Terus ini juga saya pengubahan ini bisa memakai hukum ekuivalensi. Soalnya penyerangannya udah bisa mengerti ya. Sekarang kita masuk ke tabel semantik. Ada dua cara. Bentuk pertama, contohnya kayak gini, kayak penyusunan derivasi. Terus contoh kedua pakai bentuk cabang. Ini kan bentuk cabang itu kan contohnya kalau
P implikasi Q ini kan bisa dibilang cabang itu kayak OR. Maka di sini kalau bisa ditulis cabangnya negasi P OR Q. Jika sebuah kelam-kelam tertutup, maka kesimpulan adalah valid. Kita teliti kalau tabel semantik tertutup. Kalau tertutup berarti kesimpulannya valid. Contohnya kalau kita dapat kita bisa lihat premis ini enggak? Kita bisa tarik kesimpulan R dari premis ini. Apakah itu bernilai valid? Coba kita baca, kita masukkan premis-premis yang ada. Terus kita lihat untuk pertama kita masukkan dulu negasi R. Kita selalu salahkan dulu kesimpulan. Kesimpulan ini kita harus negasikan dulu. P kita dapatkan dari ini dipisahkan dulu ya seharusnya. Maksudnya dibuat dalam bentuk sederhana gitu. Di sini negasi R ini kan dia P ini P OR Q ini kan dia dari sini. Enggak, deng. Ini di sini yang ini dapat dari sini. Yang tiga ini seharusnya didapat dari sini, guys. Iya. Nggak ngerti juga tabel semantik. Negasi R, terus dia tutup karena P di sini. Terus lanjut lagi. Sisa R sama Q. Negasi P tutup. Lanjut negasi Q sama R. Negasi Q sama Q. Terus R ini sama negasi R di atas. Makanya dia tutup. Sebenarnya tuh tabel semantik aku nggak terlalu ngerti juga. Ya mungkin sampai di sini aja untuk ke materi. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan bertanya di komentar, di chat. Terima kasih.